Mohon kekuatan Tuhan, ayo kita mohon perlindungan Tuhan. Hanya Tuhan Yesus saja yang jadi gunung batumu. Saudara, saya buat lengkap, saudara nggak usah, saya nggak akan bahas semuanya. Saudara baca dewek teori-teori orang sakit itu bagaimana, ya, penyebabnya sakit itu bagaimana, lalu tujuan pelayanan. Ya, saya masuk di sini ya. Apa tujuan pelayanan kita kepada orang yang sakit? Yang satu adalah tujuannya agar orang itu tetap percaya pada Tuhan Yesus. Ya, tujuannya itu dulu ya. Dia tetap punya iman, jangan ragu-ragu Tuhan Yesus tidak salah. Ya, Tuhan Yesus jauh lebih menderita kamu daripada kankermu. Apa itu penderitaan Tuhan Yesus? Turun ke neraka. Neraka itu kita nggak tahu seperti apa situasi kondisinya. Ya, tapi neraka itu adalah penderitaan kekal yang luar biasa dan Tuhan Yesus sudah ada di sana. Kanker itu nggak ada apa-apanya dengan neraka. Ya, jadi kuatkan imannya satu. Yang kedua, orang yang sakit itu semakin dibuat imannya semakin bertumbuh dengan Tuhan. Ya. Kenapa? Karena pegangan satu-satunya itu adalah Tuhan. Ya. Sandaran hidupku Tuhan, sudah tidak ada yang lain ya. Nanti kalau kalian ketemu Cecilia ya, Cecilia akan betul-betul dekat Tuhan. Dia katakan, aku begitu bangun tapi melek, puji Tuhan, terima kasih Tuhan, aku bersyukur loh kok masih ada nafas ya. Kankernya yang sudah sebentar itu tinggal lemes sudah nggak ada, sudah mulai berpisah, tapi kok Tuhan masih izinkan aku nafas ya. Semakin dekat dengan Tuhan, maka orang yang sakit dapat menumbuhkan buah roh dalam hidupnya. Dia semakin mengasihi orang-orang yang akan dia tinggalkan. Maka saudara, kalau ketemu nanti dengan orang yang sakit ya, yang sudah terminal itu, jangan sing sabar ya, ndak apa ya, enaknya kok sabar, kok nggak sakit kok bisa keluyuran kemana aku di tempat tidur sabar ya, nggak usah pakai gak sabar ya, jangan khawatir ya. Saudara, siapa yang nggak khawatir mau kena khawatir ya, apalagi banyak berdoa ya. Saudara banyak berdoa, dia setiap detik berdoa terus ya. Kamu yang nggak pernah berdoa setiap detik gitu ya, banyak berdoa ya, itu nggak perlu ya. Itu nanti kalimat-kalimat itu akan lebih menyakitkan dia ya. Dia hidup rohaninya lebih kuat, dekat dengan Tuhan lebih kuat, maka kita datang hanya untuk menguatkan dia saja ya. Saudara, fungsinya apa? Ya, kita mengunjungi ya, nanti ini saudara baca sekali ya, ada banyak ya. Lalu kemudian syaratnya apa saudara ya? Syarat satu, saudara datang dengan apa adanya ya, apa adanya dirimu, datang dengan kasih yang memang kamu mau menguatkan, itu satu. Yang kedua, dengan emosi yang hangat, yang sabar, yang peka gitu ya. Saudara jangan datang waduh ya, ketawa suka-suka, oh aku tadi futsal menang. Orang ujung kurang kanker kok cerita futsal menang gitu ya, padahal dia nggak bisa apa-apa di tempat tidur gitu ya. Jadi emosional yang menunjukkan kehangatan ya, kamu sahabatku ikut merasakan ya, bagaimana kalau aku kena kanker gitu ya. Jadi maka saudara sebelum masuk ruangan berimajinasi ya, andai kata aku kena, apa yang aku lakukan, itu yang akan membawa dirimu untuk bisa merasakan kepada temanmu atau orang yang sudah ada di dalam terminal illness. Lalu kemudian profesional, maksudnya apa saudara? Kalau humor, kalau apa, saudara boleh humor yang menguatkan, tapi humornya humor yang hati-hati. Contoh. Ya. Contohnya ya, apa contohnya? Humor hati-hati itu gitu ya. Salaman kalau dia senyum gitu ya, bagus loh kamu tetap cantik loh gitu ya, walaupun dia mungkin sudah gundul ya. Kenapa? Karena kemo gitu ya. Jadi pernah saya kunjungi waktu saya itu mau nangis ya,
karena lihat tante ini yang rambutnya dulu bagus, jadul itu ya, yang mumbul-mumbul mak ya, mangkong tua, sekarang gundul gitu ya, gundul. Waduh, ini mau ngomong apa ya? Untung dia katakan Pak Nathan cantik ya, cantik ya. Oh, tetap cantik walaupun sudah blondos ya, tante tetap cewek bukan cowok. Wah, ketawa dia. Itu lucu kan ya, itu juga iya aku nggak mikir Pak Nathan ya begini blondos jadi cowok koyo apa gitu ya. Nah langsung ya. Tapi dilihat orangnya bisa biasa guyon enggak? Ya kalau nggak biasa humor ya jangan. Itu adalah maka dikatakan masuk profesionalitas itu apa? Ada rasa humor ya. Luas ngomongnya, nggak kaku dan punya daya tarik. Kamu datang itu dengan muka yang saudara mukanya kalau ikut merasakan tuh ya boleh antara sukacita dan sedih. Gimana sukacita dan sedih? Ya, senyumnya ya senyumnya diatur gitu ya. Ya. Bila perlu tatap matanya ya dengan sedih ya. Ya boleh kalau memang rasakan itu ada kepingin air mata keluar dikit, nggak apa-apa. Ya, nah itu merasakan bahwa aku sama dengan kamu, aku ikut merasakan sama kamu. Ya, itu sikap-sikapnya dulu ya, sikapnya. Maka orang yang sakit itu adalah mengenal, ya. Mengenal betul-betul siapa yang sakit, lalu kenal diri saya dengan baik, lalu bagaimana saya belajar untuk merasakan, oh ya, kalau saya jadi dia itu kayak apa ya. Jadi saudara biasakan ya untuk melatih kalau saya jadi dia itu seperti apa. Sudah pernah ketemu orang minta-minta? Banyak kan minta-minta. Nah, begitu kita ketemu orang minta-minta apa biasanya? Bisa dikasih, bisa enggak, bisa cuek gitu ya. Ya. Pernah enggak ketika ada orang minta-minta kamu duduk kamu merenung, kalau aku jadi seperti dia enggak punya duit, kira-kira minta-minta enggak? Kalau kepepet, papa mama enggak pernah kasih uang. Ya. Aku butuh uang ya untuk sekolah gitu ya, untuk apa? Atau untuk jajan, untuk makan ya. Kepepet, lalu ada teman-teman di jalan itu ya yang minta bisa kasih 1.000, 2.000 ya, orang tergerak belas kasihannya, kira-kira melo minta enggak? Melo kan ya, kalau kepepet ya. Jadi saudara itu coba belajar merasakan kalau aku jadi seperti dia juga. Begitu saya merasakan kalau aku jadi seperti dia, saya akan memperlakukan orang itu tidak sembarangan. Betul nggak? Ya, weh, jaluk kayak gitu ya. Ngemis sekolah sepinter. Tidak akan begitu. Tapi kondisi, oh iya, kalau aku jadi dia, mungkin dengan karakterku yang sanguin ini bukan sisa minta, mungkin aku malah tambah mobil dor-dor ya, minta gitu ya Pak, dengan karakter saya. Kenapa? Oh ya, karena dia. Ya, jadi ketika kita menghadapi terminal illness, orang itu sudah ya hanya menunggu waktu dengan obat yang diminum ya, dan terpisah dengan orang-orang yang dikasihi. Saudara rasakan seperti itu, maka kita akan bersikap lain ya. Saudara, saya adalah saudara dibaca ini ya, bagaimana mengenali ketakutan ya orang-orang yang mengalami kena terminal illness itu ya, cukup banyak. Lalu percakapan. Nah, saudara, saya masuk di sini aja karena ini yang jadi topik kita adalah bagaimana kita akan berbicara kepada orang-orang yang terminal illness ya. Pertama ada tiga tahap: permulaan, perkembangan, dan akhir. Permulaan itu adalah percakapan umum, menjalin relasi yang baik dan akrab, banyak mendengar, menerima apa adanya, tidak mengomentari apa yang dikatakan, membuat suasana akrab. Jadi pertama kali nanti datang, saudara, saya nggak tahu saudara itu kunjung kenal atau nggak kenal itu ya.
Mestinya kalau yang kenal itu lebih dekat. Kenapa? Karena saudara akan membuka pembukaan percakapan itu bagus, ya. Apa kabar ya? Puji Tuhan ya. Hari ini ya kami bisa mengunjungi kamu. Ya, dan itu nanti dia akan cerita sendiri ya. Cerita sendiri, cerita biasa aja. Biasa yang menunjukkan akrab bahwa kamu tuh pernah temanku deh. Dan kalau dia ngomong apa dengar aja ya. Dan ketika dia ngomong apa dengar aja, jangan dikomentari. Waduh, hari ini aku kemarin gak bisa tidur, panas badannya itu ya. Terus kamu kok bisa panas? Kok bisa panas? Gak minum panadol. Waduh, malah jadi dokter ya. Berarti ya, dengerin aja apa yang dikatakan karena dia mau menceritakan pengalaman dirinya hari itu ya. Yang ketiga itu saudara, kamu akrab dekat, kamu cerita yang lain boleh. Oh ya, kami dari kebaktian persekutuan, kami mendoakan kamu terus ya tiap saat ya. Itu sebagai awal percakapan yang akhirnya dia bisa menerima saudara dan saudara merasa dekat dengan dia ya. Apapun ya, tapi masih dalam taraf ya informasi, memberitahu ya, kalau bisa guyon, bisa guyonan ya, cerita apapun yang terjadi di remaja ini ya, boleh ya, sehingga dia dapat yang penting hubungan kalian dengan yang dikunjungi itu akrab dekat ya, akrab dekat ya. Nanti yang ngomong siapapun boleh ngomong timbali itu ya, oh ya tadi kemarin juga ketemu ini, kalau ya dia dengerin ya. Tapi kalau dia sudah mulai ngomong ya, waduh enak ya kalian ya, oh ya tapi aku ingat kamu terus loh ya gitu. Kalimat itu penting ya, aku ingat kamu terus loh. Tapi didoakan, kuatkan ya. Terus ya semalam tidak bisa tidur ya, nanti kita doakan supaya Tuhan tolong bisa tidur itu ya. Udah itu akrab tahap yang pertama, percakapannya itu aja itu ya. Yang kedua, perkembangan percakapan. Ini percakapan yang lebih mendalam lagi ya. Ikut merasakan apa yang dialami, diharapkan, diinginkan, tentunya kesembuhan, kekuatan ketika merasakan sakit gitu ya. Jadi saudara, percakapan yang kedua berkembang ya. Dia akan cerita kalau sudah akrab dekat akan lebih dalam ya. Kankerku tuh sekarang menjalar ya, sampai ke ginjal, besarnya 15 cm gitu ya. Berarti ginjalku dekat semalam, aduh sakit semua ya. Itu kondisi dia ya, karena cerita sama saya sakit semua ya. Bukan itu saja, sudah dekat ginjal, leverku juga tumbuh ada lagi. Oh ya, saya hanya melakukan apa? Mendengar cuma, oh ya, kamu pasti kuat ya, kamu pasti bisa ya. Jadi dia cerita sendiri dengan dalam, sehingga ketika dia katakan kankerku lebih besar 15 cm, ngecek ginjalku sakit luar biasa ya. Jangan dikomentari, jangan tanya ya, lu kok bisa, lu kok gede, kenapa gede ya, gimana ngukurnya 15 cm, kok tahu ya, waduh sakitnya kayak apa, waduh kok serasanya kamu ngomong-ngorek gitu ya. Dia ngomong apapun, tatap matanya, lihat, dan kamu serius mendengar dengan baik ya. Jangan ketawa-ketawa loh ya. Dia cerita 15 cm, 15 cm, wih. Udah pulang ke sana gitu ya. 15 cm dia aja. Hanya kamu katakan apa? Oh iya, wih sakit ya, sakitnya luar biasa ya. Aku doa sama kamu ya. Aku coba ngerasain sakitnya kayak apa ya. Boleh dilihat, kalau kamu dekat ya boleh pegang tangan, kuatkan dia ya, kuatkan dia. Enggak apa ya, aku sama kamu ya, aku merasakan sakit. Dia akan cerita terus lebih dalam ya. Tentunya dia kepingin sembuh ya,
kepingin sembuh ya, ketika Tuhan, bisakah Tuhan sembuhkan aku? Yuk ya, kita hanya bisa minta sama Tuhan saja ya. Hidup kita ini di tangan Tuhan ya. Menguatkan itu. Lalu tahap yang ketiga, yang terakhir, setelah mendengar semua percakapannya berlangsung dengan baik, maka pada tahap terakhir itu mengarahkan percakapan kepada firman Tuhan ya. Jadi dia sudah cerita semua ya, ayo ya, aku betul-betul merasakan dan ngerti sakitnya kayak apa, karena kamu yang ngalami sakit itu ya. Ketika ngalami sakit ya, ingat kami ya, aku berdoa untuk kamu ya, senantiasa aku doakan kamu ya. Ini loh, ada firman Tuhan. Saudara sudah siapkan firman Tuhan yang saudara kalau bisa hafal. Pendek satu ayat saja ya. Saya seringkali misalnya pakai Mazmur 62 ya. Tuhan itu adalah gunung batuku ya. Tuhan itu adalah kekuatanku, kota bentengku. Tuhan adalah tempat aku bersandar gitu ya. Lalu dalam ayat berikutnya ada satu ayat yang bagus sekali ya. Curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan, hai umat. Ternyata firman Tuhan mengajak kita untuk kita mencurahkan isi hati kita pada Tuhan. Ya yuk ya, kamu kepingin ngomong apa sama Tuhan, itu boleh ya, tanya ya. Kamu kepingin ngomong sama Tuhan apa? Kamu kepingin Tuhan berbuat apa sama kamu ya? Tak catat, tak ingat, dan apa yang kamu inginkan itu aku doakan terus. Ya, itu akan betul-betul menguatkan dia ya. Lalu kalian berdoa, boleh pakai satu pujian ya, pujian yang boleh menguatkan ya, pujian yang boleh menguatkan ya. Lalu keterampilan percakapan, saudara baca sendiri ya. Jadi kalau keterampilan itu berarti nanti kita mesti praktek gitu ya, praktek di sini ya. Tapi tidak apa-apa, ini saudara baca, kembangkan dewek keterampilannya ya. Lalu keterampilan percakapan, saudara Pak Yakub sangat detail sekali. Saudara boleh baca ini ya, bagaimana kita bisa terampil mendengar dengan baik dan bercakap-cakap dengan baik. Kalau mau dibahas satu-satu, mending kita dengan latihan. Tapi paling tidak itu saudara mundur. Balik satu. Yang terakhir. Terus. Ya, itu saudara nanti baca dewek ya, terus sama latihan ya, bagaimana terampil berbicara ya. Nah, terakhir saudara, yang tidak boleh apa ketika berkunjung kepada orang yang terminal ya, jangan terlalu lama dan tinggal terlalu lama ya. Kunjungi sampai 1 jam ya. Udah capek saudara, karena dia akan istirahat, akan tidur. 1, jangan terlalu lama. 2, bertanya kepada orang sakit tentang sakitnya, nggak boleh ya. Kanker apa? Ya. Oh, kanker getah bening. Loh, getah mesti bening. Beningnya seberapa? Saudara boleh ya, nggak boleh tanya. Yang ketiga adalah percakapan yang menjadi perdebatan dengan orang yang sakit ya. Ya, oh kamu keliru, mestinya tidak minum obat ini, mestinya ini. Saudara diajak berdebat si sakit. Ya, itu larangan keras, tidak boleh. Membicarakan orang lain yang sakitnya sama, tidak boleh ya. Oh ya, temanku itu ya, Anis ya, oh kena kanker ganas. Ya juga gini ceritanya Anis dibandingkan dengan dia, tidak boleh. Ya, itu tidak boleh ya.
lalu memaksa orang yang sakit untuk berdoa bersama-sama, ya. Jadi kalau dia mau berdoa silakan, kalau enggak jangan paksa doa. Yuk berdoa, misalnya yuk kita berdoa ya. Wes enggak ya, aku bisa enggak enak ya wis. Enggak apa-apa ya. Tapi saudara mesti pakai kalimat dia. Aku tetap doakan kamu. Aku tetap doakan kamu. Ya. Dalam doa syafaatku ya, siang malam aku doakan kamu. Tapi doakan sungguh loh ya. Jangan ngomong ya. Sudah begitu ingat ya, begitu doa sudah ingat teman itu saudara doakan ya. Doakan Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan ya macam-macam dan sebagainya ya. Oke, itu dari saya. Ada yang mau tanya? Ya, oke. Bagaimana kalau yang dikunjungi bukan orang Kristen? Ya. Saudara mesti hati-hati ya. Pertama, langsung buka kan? Ya. Selamat pagi Bu, Pak. Ya. Ya. Memperkenalkan itu siapa? Pasien umum sudah tinggal datang di rumah sakit gitu atau sudah tidak kenal atau? Ya, saudara kalau tidak kenal, saudara selamat pagi Bu, selamat pagi Bapak. Ya. Kami ini anak remaja bisa sulung kepingin mengunjungi dan mendoakan Bapak. Ya. Oh, saya bukan Kristen kok. Terima kasih. Ya. Gak usah gitu ya. Oh iya, gak apa-apa Pak. Tapi saya tetap akan doakan Bapak. Tuhan berkati, Tuhan cepat sembuhkan. Tolak berarti sudah. Ya. Kalau terima kasih ya. Saya Ismail gitu ya. Oh ya, saya Ishak kok ya. Kakak adik kok Ismail sama Ishak ya. Mau berdoa ya. Ya kami datang mendoakan ya. Ibu apa yang ingin didoakan? Oh ya, saya sakit ya. Boleh tanya sakitnya apa? Tapi kalau enggak jelasin ya nggak usah. Ya cuma sakit nggak enak badan ya. Doakan aja. Tapi ada orang yang oh iya saya kena kanker. Wih, kanker. Jangan itu ya, begitu kena kanker ya. Kena kanker. Oh iya, ya Bu, ya. Mari kita berdoa ya. Tuhan, tolong ibu ini kena kanker ya. Tuhan Yesus saja yang bisa menyembuhkan. Pakai dokter, pakai obat, berikan kekuatan. Kalau sakit, biar ibu ini terus berseru kepada Tuhan ya. Pakai kata umum Tuhan dulu ya. Baru pun nanti terakhir kamu tutup dalam nama Tuhan Yesus. Tapi ketika ada menyebut kata Tuhan ya, Tuhan tolong, Allah kasihani ya, yang memberikan kekuatan gitu ya. Oke. Saya sering ditolak pendapatnya. Ya, jangan manggal ya. Ya. Saya juga pernah nolaknya kasar soalnya. Pergi sana, saya muslim. Ya, saya Pak. Wah dalam hati saya aku diusir ya. Begini langsung ayatnya Alkitab kan ada kan, tebaskan bus. Ya nggak usah saat karena dia belum waktunya. Ya, kenal Tuhan, tapi kita dipanggil untuk mengasihi. Kalau mau mencar kemana-mana nanti hanya minimal ya 2 orang. Saudara jangan pergi sendiri. 2 orang. Kenapa? Karena dengan temanmu itu bisa saling berbicara, saling nambahi gitu ya. Kalau sendiri kan sudah berarti kalau sudah mati percakapan kan ada yang nolong. Kalau ada temennya nolong, bantu kalimat apa, oh bisa nyambung lagi, bisa terus juga. Minimal 2. Jangan 10 orang kunjungi 1 orang. Ya. Itu nonton namanya. Ya. Oke, jelas itu mungkin? Atau ada yang mau ditanyakan untuk percakapan ini? Jelas bahwa muka saudara
senyum pengharapan. Ya, memang curang ini. Tapi juga jangan cengengesan. Kamu sakit ya? Udah sudah ketemu sekarang belum sakit. Tahu ke dia? Tahu perasaan dia bukan kalau dia ya. Kanker apa? Kamu tahu saudara cengengesan tahu kan? Ini orang makan tuh saudara sebelum masuk ke rumah sakit saudara berimajinasi ya. Kalau saya sakit itu kayak apa? Itu kamu melatih mencoba menempatkan dirimu pada orang lain ya. Kalau aku jadi seperti dia itu kayak apa? Nah itu akan menolong kamu dalam berbahasa dengan baik. Kalau dia parah sudah nggak apa-apa. Kalau dia parah sakit, nangis apa ya saudara pegang, saudara mau nangis sama dia nggak apa-apa. Jangan saudara dia nangis sudah ketawa-tawa gitu ya. Enggak ya. Nangis nggak apa-apa. Saudara nggak ngomong apa-apa, cuma pegang tangan ya, ikut nangis dan langsung berdoa nggak apa-apa. Kalau ketemu ya orang yang tadi kondisinya dengan anger atau apa sudah terima, tapi dia masih juga merasa akan sedih akan kehilangan orang-orang yang dia dikasihi, ya kalau dikunjungi nangis. Atau ada orang yang sebetulnya dia respect ya. Misal saya itu sering direspekti orang itu ya. Begitu saya datang malah nangis. Waduh, didatang nangis. Ya udah saya biasa ngomong dia nangis terus. Ya, terus sampai cuma makasih udah saya pegang tangannya ya. Saya berdoa, saya nangis sama dia, oke. Udah berdoa nangis sama dia mau pulang nggak boleh, dipegangi tangan saya. Jangan Pak cepet-cepet pulang. Oh ya berarti saya diterima dengan baik, gitu ya. Oke, silakan Kak Jess tambah. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Pak Nathan. Oke, teman nanti catatan-catatan ini, rekaman ini akan kita share lagi kalau udah pendaftaran. Nanti kita akan share di grup. Kemudian nanti kalau misalnya kita ada pertanyaan-pertanyaan soal cara ngobrol case-case tertentu, nanti kita bisa tanya ke Pak Nathan. Nanti panitia bantu juga untuk ngobrol-ngobrol sama Pak Nathan lebih lanjut gitu ya. Siapa tahu nanti pemuda ada yang mau ikut, dari sebelah juga ada yang mau ikut, bisa sama-sama nanti kita ngobrol. Ya, boleh. Oke, siap teman-teman. Kalau begitu pembekalan kita sudah selesai. Boleh nggak Pak Nathan tutup dalam doa, doakan untuk pasukan yang nanti akan berangkat khususnya ke ini nih proyek Nathan ke Yayasan Kanker. Oh iya. Kalau ada nanti satu anggota jemaat kita boleh ditengok rame-rame tidak apa-apa. Yani rumah sakit ya jiwa, sakit jiwa. Boleh dia akan senang sekali kalau mungkin bisa itu rame-rame tidak apa-apa. Ya. Nanti kalau pas waktunya saya juga mau sih tengok Yani. Ya. Terus sudah betul sakit jiwa juga ya. Ayo. Tuhan terima kasih Kau berikan kami anugerah yang sudah menyelamatkan kami dan Kau berikan kami panggilan untuk boleh melayani sesama kami, berbagi rasa dengan orang-orang yang kami kasihi, khususnya yang terminal illness, yang sudah sakit, yang sudah secara manusiawi Tuhan sudah tidak ada obatnya, hanya satu-satunya Tuhan yang jadi andalan. Jadikan kami sebagai orang yang hadir, yang menguatkan sebagai satu saudara yang ikut merasakan. Terima kasih Kau berikan hati bila kami beban untuk boleh merasakan penderitaan orang lain yang sakit dan juga yang mengalami gangguan jiwa karena stres, karena beban yang berat. Ya Tuhan, kami juga akan berbagi ke sana, dan kalau
Boleh ada waktu dengan Yani, kami juga akan melihat kondisi Yani dengan baik. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kehadiran ini boleh menguatkan saudara-saudara kami yang di dalam kondisi lemah. Terima kasih berkati pelayanan ini semua boleh membuat kami menjadi anak Tuhan yang bertumbuh dalam mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Pujilah Allah, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.